Halo, selamat pagi semua para peserta didik. Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar, walaupun belajarnya dari rumah ya. Hari ini kita belajar tentang prakarya kelas 9 semester 1 yang judulnya Prinsip Kelistrikan dan Sistem Instalasi Listrik. Coba perhatikan gambar. Ini gambar A, gambar B. Berilah pendapat kepada kedua gambar tersebut. Maka kalau kamu lihat, gambar ini adalah sama-sama mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk penerangan. Tapi gambar A ini adalah bukan listrik, tapi gambar B itu adalah listrik. Ya. Apa itu kelistrikan? Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Jenis muatan listrik ada dua, muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Kapan dikatakan suatu benda bermuatan listrik positif dan bermuatan listrik negatif? Suatu benda dikatakan bermuatan listrik negatif bila benda tersebut kelebihan elektron. Benda bermuatan listrik positif bila benda tersebut kekurangan elektron. Arus listrik itu mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Ada dua jenis arus listrik, satu arus listrik searah atau DC, yang kedua arus listrik bolak-balik. Ya. Listrik muncul itu akibat adanya beberapa tipe fisika. Yang pertama adanya muatan listrik, adanya medan listrik, adanya potensial listrik, adanya arus listrik, dan adanya elektromagnet. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Contoh jenis pembangkit listrik, perusahaan listrik tenaga air, perusahaan listrik tenaga uap, perusahaan listrik tenaga gas, perusahaan listrik tenaga nuklir, perusahaan listrik tenaga batu bara, perusahaan listrik tenaga angin, dan perusahaan listrik tenaga surya. Instalasi listrik itu adalah suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik. Bisa berupa sebuah lampu ataupun sebuah sumber listrik. Jadi dalam komponen listrik itu ada yang namanya Bargainser. Itu alat pengukur jumlah daya listrik berupa meter listrik atau kWh meter. Bisa juga berupa spin control atau alat kontrol penggunaan daya. Lalu yang kedua ada pengaman listrik atau sekring yang berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik. Ketiga ada saklar. Saklar itu fungsinya menyambung atau memutuskan aliran listrik. Yang keempat ada stop kontak atau outlet, itu sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Yang keenam ada kabel. Peralatan listrik yang pertama test pen. Ya, test pen ini adalah suatu alat ukur sederhana yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu pengantar listrik yang berupa kabel atau kawat itu memiliki tegangan listrik atau tidak. Ya. Yang kedua ada solder. Kemudian ketiga ada penggaris siku. Keempat ada palu. Yang berikutnya ada gunting, ada ketang. Selanjutnya, yang perlu kamu kerjakan, kamu boleh berdiskusi, kamu boleh tanya orang tua, tanya abang atau tanya siapapun yang ada di rumahmu. Kamu tuliskan peralatan-peralatan dalam instalasi listrik yang tidak disebutkan dalam buku siswa.
dan tuliskan juga fungsinya. Ya, itu tugas Muyana. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Semoga kamu tetap semangat dan kita doakan pandemi ini boleh cepat berlalu sehingga kita boleh belajar secara tatap muka. Oke, selamat pagi, selamat belajar.